saya akan menyampaikan kondisi terkini bangsa kita. Kita semua sudah tahu teorinya, kita sudah tahu semua sejarahnya. Tetapi kenapa kita tidak berhasil? Kenapa sekarang Indonesia mulai goyang? Karena kita tidak tahu bahwa sekarang telah terjadi gerakan globalisasi yang akan menghancurkan bukan saja Indonesia tetapi seluruh dunia. Catat ini, seluruh dunia. Kenapa? Mereka bekerja secara terstruktur, sistematis dan masif. Kenapa struktur? Karena dia punya organisasi besar dengan sistem perekonomian yang dia kuasai di seluruh dunia. Kemudian kenapa sistematis? Karena mereka bergerak begitu halus, step by stepnya jelas, pelan-pelan, dan kita terhipnotis untuk ikut menerimanya. Kemudian masif, karena mereka semua bergerak di seluruh dunia, di dalam seluruh sendi kehidupan. Tidak ada yang lolos, termasuk handphone yang Bapak Ibu pegang sekarang. Ini adalah alat mereka untuk melakukan propaganda seluruh dunia dengan cara yang sistematis dan masif. Propaganda yang dilakukan adalah propaganda ketakutan. Itu berlangsung di seluruh dunia. Dan propaganda ketakutan adalah caranya iblis. Cara bekerjanya globalisasi ini sudah sejak dulu. Dan dia punya organisasi yang begitu kuat, bukan negara, non-state actor, dan begitu kuat. Dan kita masuk bagian itu. Itulah kelirunya. Makanya Bung Karno menentang hal-hal yang seperti ini. Saya tidak mau menyebutkan karena ini rawan buat saya. Dengan underball-nya bergerak secara masif, tujuannya cuma satu, totally control. Jadi globalisasi adalah sistem. Di atas globalisasi ada super sistem. Sistemnya untuk apa? Untuk menyamakan sistem seluruh dunia. Dan mereka standarkan segala literatur, apapun yang kita pegang sekarang, sepanjang itu ngambil dari luar, itu adalah cara mereka memanipulasi kita punya konsep itu. Lalu dia ciptakan ini yang saya bilang, propaganda ketakutan. Dia bikin ketakutan. Supaya apa? Supaya kita mulai, otak purba kita mulai berpikir, waduh, apa yang saya harus lakukan dengan keadaan yang seperti ini ya? Mulai berebutan. Tetapi orang yang tidak kuat, tidak akan memperolehnya. Akhirnya kekuatan-kekuatan yang besar saja yang menguasainya. Tujuannya apa? Kekuatan besar itu adalah bagian daripada mereka yang elit-elit global yang ingin menguasai dunia ini. Dan ujung-ujung daripada semua perjalanan ini apa? Kita akan tadi globalisasi sistem, di atas globalisasi ada yang namanya suprasistem yang mereka tidak pernah munculkan. Cari di Google tidak akan dapat. Karena memang disembunyikan. Ini adalah rencana terakhir. Adalah apa? Life engineering. Coba boleh dicatat, tidak ada. Di situ hanya social engineering. Jadi life engineering, kenapa? Kehidupan kita pribadi ini yang akan engineer. Kenapa? Kita bukan barang, tetapi mereka mau bikin kita seperti barang. Jadi ujung-ujungnya adalah life engineering. Seperti apa life engineering? Semua kehidupan kita mau dikontrol. Perilaku kita berubah menjadi manusia yang tidak lagi menjadi manusia yang sejati atau makhluk luhur akhlaknya, tetapi kita akan dibuat seperti robot. Tidak punya cipta, tidak punya karsa, tidak punya rasa. Kenapa? Kita akan di-lock dengan sistem. Jadi gak bisa keluar dari sistem. Nanti pedagang tradisional di pasar-pasar tidak akan lagi ketika uang kertas tidak berlaku lagi. Warung tegal, tukang rokok, semua pokoknya kalau nggak pakai sistem elektronik nggak bisa berdagang, dan itu akan terjadi. Dan prosesnya, bukan sudah itulah prosesnya, itulah cara sistematis. Pertama kita dikasih gratis, Rp1 gratis 2 bulan. Setelah itu dia mulai ketika semua orang terpaksa pakai begini sekarang. Dan suatu saat ini akan dipasang chipnya di badan kita. Itu pasti. Pasti. Kalau yang bilang tidak pasti, kita dibohongi. Pasti. Ya, saya mengajak kita untuk melihat ke depan. Karena kalau kita melihat ke depan, kita tahu apa yang akan terjadi di sana. Kita bisa membuat langkah-langkah strategis untuk menghadapinya. Jangan kita dibawa dengan pemikiran barat. Jangan kita dibawa pemikiran timur. Kecanggihan teknologi yang ada hanya untuk membuat kita apa?
kita pusat perhatian kita beralih, tetapi dia punya hidden agenda. Apa itu hidden agendanya? Mau memanipulasi mindset kita. Jadi pertama, propaganda ketakutan. Apa itu? Itu 9/11 itu propaganda. ISIS itu propaganda. Dan teroris yang ada di dunia juga propagandanya mereka. Dan mereka gunakan itu, dan ada yang dibayar. Di setting, ada yang memainkan. Maaf kalau nanti ada yang tidak setuju dengan kata saya, tetapi saya yakin betul itu. Ini desain semua. Tahun depan ekonomi akan jatuh. Itu cara nakut-nakuti manusia. Membuat kita berhitung matematika. Oh iya, kalau tahun depan jatuh berarti saya harus begini-begini. Saya panik, saya harus korupsi, saya harus segala macam. Itu yang mau diciptakan, betul nggak? Jadi programnya mereka, ya, satu yang globalisasi, terstruktur itu strateginya, terstruktur sistematis dan masif. Kemudian dia programnya adalah money, power, dan control population. Money, dia sudah kuasai sistem ekonomi dunia. Bursa efek apa semua pokoknya diatur. Nah, kurs-kurs kita itu diatur sama mereka. Aduh, kurang asam. Jadi kita diancam-ancam, lu gue mau turunin nggak 20.000, lu gue mau turunin nggak gitu. Nanti pemerintah kita dibikin takut, ngerti nggak? Duit lagi, kita jadi hutang lagi yang bayar rakyat. Untuk ganjil jangan lebih dari 14.000 misalnya. Ternyata semua disetting. Jadi di sini butuh pemimpin yang punya hati sungguh-sungguh untuk bangsa. Gampang buat saya dipimpin kalau kita punya pemimpin yang sungguh-sungguh dan tidak perlu takut kehilangan apapun juga. Jadi tadi programnya power, money, dan control. Money sudah didapatkan oleh mereka. Kita harus hati-hati. Makanya lihat, kerusuhan yang ada di kita, yang rusuh dibiayai oleh dia, kita juga dibiayai oleh dia. Jadi semua konflik di dunia, dia biayai dan dia biayai. Yang defense dia biayai, yang rusuh dia biayai. Orang perang dunia mereka biayai kok. Jadi semua dibiayai, kita nggak usah marah. Ini ada yang main di belakang. Saya buka aja, ada yang main di belakang. Karena kalau nggak tahu, itu satu juga enggak. Bukan orang Indonesia, tetapi dia gunakan orang-orang Indonesia yang mata hitam. Itu. Yang berikutnya, dia masif. Karena semua seni kehidupan dia jalan. Propaganda ketakutan, ISIS, terus terorisme di mana-mana, Taliban, itu propaganda mereka dan semua dari mereka. Jadi kayak musang berbulu domba. Bahkan di negara kita juga sudah masuk ke sendi-sendi kebangsaan. Kalau saya dibuka di sini nanti besok saya disu. Karena saya dari itu, ya. Tetapi kalau satu persatu saya akan sampaikan. Ya. Keributan yang terjadi, yang sekarang ada dengan yang apa itu namanya di Kuningan, itu juga di belakangnya mereka. Dan semua yang ada kata K itu semuanya mereka. Dan itu malah justru bikin negara makin berhutang. Cuman kalau dibuka begini, mana ini ya? Konsep-konsep yang mereka tawarkan juga semua dengan hitungan matematika. Supaya orang tidak perlu memikirkan Tuhan, tidak perlu untuk menjauhkan keimanan manusia dari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara mereka. Ujung-ujungnya dari life engineering membuat kita mau dibawa ke konsep ateis. Orang berdagang, ayam disuntik di broiler, dijual ke Kentucky, makannya enak karena ada bumbu, terus kemudian kenyang, tapi orang yang mengkonsumsinya siap-siap menjadi market untuk pabrik obat. Ini lingkaran setan. Jadi semua persoalan ini coba dilihat dengan kacamata yang berbeda, supaya kita lebih tajam, lebih jeli melihat persoalan. Sehingga kalau kita sudah melihat gitu, ini. Jadi kalau orang ngajak ribut nggak mau. Katakan cita-cita, tujuan. Cita-cita bersatu, negara merdeka, bersatu, berdaulat dan adil. Perhatikan semua itu. Lihat tujuannya. Lihat faktanya sekarang terjadi deviasi yang begitu lebar. Bohong kita. Bayangin ini, mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekolah cuma diajar bagaimana kecerdasan intelektual. Kecerdasan spiritual sudah tidak diajar lagi. Makanya anak-anak gampang itu programnya siapa? Programnya non-state actor. Dia masuk ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan lewat caranya saya nggak tahu.
masuk di situ sehingga akhirnya seperti itu. Sadar atau nggak sadar, saya nggak tahu. Dan itu begitu dan sebagainya. Bahkan sudah masuk kepada sendi-sendi yang, aduh gimana ngomongnya, agak susah. Dan ini mengatur sistem. Nanti kalau ini sudah terkoneksi semua sistem, maka kita akan dikontrol dari sana. Dan untuk menyelenggarakan supaya sistem itu terkonek, kemudian nanti kita dipinjemin uang untuk menyelenggarakan agendanya. Setelah selesai, kita dikontrol, pinjaman jadi utang. Hebat kan? Ya itu yang mau saya sampaikan, karena kalau saya sampaikan ini bocor halus saya. Saya bukan teoritis, saya praktisi, tetapi saya yakini apa yang disampaikan. Saya akan hadapi dengan segala risiko, karena saya tahu ini berisiko. Tetapi saya katakan ini bukan negara, tetapi ada kekuatan yang mengatur negara untuk melakukan itu, dan hanya boneka-boneka saja.